Potensi bahaya di dalam rumah salah satunya ialah aktivitas memasak. Bahaya yang pertama ialah bahaya mekanik. Pisau atau gunting yang tajam beresiko menyebabkan tangan teriris dan tersayat. Selanjutnya ialah cobek yang terbuat dari batu. Beresiko jika mengenai tangan menyebabkan luka gores atau bahkan memar. Bahaya yang kedua ialah bahaya fisik. Kebisingan suara blender beresiko dapat menyebabkan anggota rumah kehilangan konsentrasi dan mengganggu proses komunikasi di dalam rumah. Contoh lainnya bahaya fisik yaitu suhu udara yang panas akibat aktivitas kompor, beresiko radiasi panas dan dapat terkena uap panas secara langsung. Bahaya selanjutnya ialah bahaya kimia seperti gas LPG. Beresiko jika terjadi kebocoran gas dapat menyebabkan ledakan atau bahkan kebakaran. Yang terakhir ialah bahaya ergonomi. Dengan posisi duduk atau berdiri yang terlalu lama, beresiko menyebabkan nyeri pada punggung, kaki, bahu, pinggang, dan anggota tubuh lainnya. Di sini saya akan menjelaskan proses atau tahapan yang dilakukan dalam melakukan penilaian resiko. Yang pertama itu kita harus menentukan tingkat kemungkinan atau likelihood. Yang kedua, menentukan tingkat keparahan atau severity. Yang terakhir yaitu mengalihkan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan yang digunakan untuk menentukan nilai resiko menggunakan tabel matriks resiko. Yang pertama ialah menentukan tingkat kemungkinan atau likelihood. Tingkat kemungkinan ini terdapat 5 tingkatan dengan kriteria sangat jarang, jarang, sedang, sering, dan sangat sering. Dalam menentukan tingkatan tersebut, kita harus sesuaikan dengan frekuensi kejadian yang terdapat dalam tabel berikut. Kedua ialah menentukan tingkat keparahan atau severity. Di tingkat keparahan ini sama halnya terdapat 5 tingkatan dengan kriteria sangat ringan, ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Dalam menentukan tingkat keparahan tersebut, kita harus sesuaikan dengan deskripsi yang terdapat dalam tabel berikut. Selanjutnya ialah menentukan matriks penilaian risiko dengan mengalihkan antara tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan. Ini adalah contoh dari matriks penilaian risiko. Di video awal tadi terdapat bahaya dalam proses memasak di dapur yang dapat mengancam diri kita maupun orang lain, mulai dari bahaya mekanik, bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya ergonomi. Yang pertama ialah bahaya mekanik dengan teriris atau tersayat akibat penggunaan pisau. Dengan tingkat kemungkinan atau likelihood 0.5 sangat sering dan tingkat keparahan atau severity 0.2 ringan, menghasilkan kategori tinggi. Selanjutnya masih bahaya mekanik yaitu luka gores atau memar akibat penggunaan cobek. Dengan tingkat kemungkinan atau likelihood 0.1 sangat jarang dan tingkat keparahan atau severity 0.2 ringan, menghasilkan kategori rendah. Selanjutnya ialah bahaya fisika, yaitu dengan tingkat kemungkinan 0.5 sangat sering dan tingkat keparahan 0.1 sangat ringan, menghasilkan kategori sedang. Selanjutnya ialah bahaya fisika dari radiasi panas akibat aktivitas memasak. Dengan tingkat kemungkinan atau likelihood 0.5 sangat sering dan tingkat keparahan severity 0.1 sangat ringan, menghasilkan kategori sedang. Selanjutnya yaitu bahaya kimia dengan ledakan dari gas LPG. Dengan tingkat kemungkinan atau likelihood 0.5 sangat sering dan tingkat keparahan atau severity 0.5 sangat parah, menghasilkan kategori ekstrim. Yang terakhir ialah bahaya ergonomi yaitu nyeri punggung, kaki, bahu, dan pinggang. Dengan tingkat kemungkinan likelihood 0.5 sangat sering dan tingkat keparahan severity 0.1 sangat ringan, menghasilkan kategori sedang. Representasi kategori resiko dari matriks penilaian resiko. Di sini terdapat 4 kategori mulai dari yang rendah sampai yang ekstrim. Di kategori rendah, diperlukan aturan atau prosedur atau rambu atau petunjuk K3 dan lain-lain. Sedangkan di kategori sedang, membuat modifikasi kecil terhadap lokasi atau proses kerja. Kategori tinggi, perlu perencanaan pengendalian, dan kategori ekstrim perlu tinjauan manajemen terhadap bahaya dan resikonya.
Dari representasi di atas, maka dapat menentukan langkah pengendalian resiko yang paling tepat berdasarkan hierarki pengendalian resiko atau bahaya K3. Biasanya, pengendalian ini diprioritaskan dari yang ekstrim ke yang rendah.